Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Pembakaran Gadis Selingsir Wengi, melanjutkan dari part kemarin. Oke, sebelum ke ceritanya, seperti biasa bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Hari itu Cantika lalui begitu berat, makan tak kenyang, tidur pun tak lelap. Sampai-sampai setiap kali ingin mengistirahatkan badan pada malam hari, bisikan gaib tersebut acap kali menjelma menghantuinya. Malam semakin larut, rasa kantuk tak jua kunjung tiba. Cantika benar-benar dibuat tak berdaya, hingga terlintas di pikirannya untuk menyudahi semuanya dengan cara menumbalkan diri, ketimbang harus mengakhiri hidup anak dan suaminya. Biarlah saya berkorban demi kebahagiaan orang-orang yang sangat saya cintai, batin Cantika. Cantika benar-benar sudah dikuasai oleh bisikan gaib itu. Ia bahkan tidak harus mencari kebenarannya terlebih dahulu sebelum benar-benar mengambil keputusan. 3 hari kemudian, tepat pada waktu dini hari, saat Cantika dan keluarga sedang tertidur, suara itu datang lagi. Dalam keadaan yang masih mengantuk, antara sadar dan tidak sadar, ia menuruti semua perkataan bisikan gaib itu. Cantika mulai keluar kamar, menuruni tangga, lalu kemudian keluar rumah dan menuju danau. Walau dalam keadaan mata terpejam selayaknya orang sedang tidur, Cantika nyatanya mampu menuju danau tanpa hambatan. Di sepanjang perjalanan, kala itu pula bisikan itu tak henti-hentinya memanggil nama Cantika, seolah menjadi pedoman sebagai navigator selayaknya para pendaki gunung. Malam itu baik Luna ataupun Raihan tengah tertidur sangat pulas. Begitu juga dengan Ferdi. Ia bahkan tidak mengetahui bahwa Cantika sudah tidak ada lagi di sampingnya. Suara burung gagak di atas pepohonan di samping danau seolah bersorak gembira menyambut kedatangan tamu istimewa. Namun saat perlahan Cantika mulai menjeburkan diri ke danau, perlahan pengaruh bisikan gaib itu mulai memudar. Rasa dingin akibat tubuh yang mulai terendam air membuatnya terjaga dari tidur dan sadar seutuhnya. Cantika terkejut bukan main tak kala mengetahui bahwa separuh tubuhnya telah berada di dalam danau. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi denganku? Ujar Cantika di dalam kesorangan saat sedang memikirkan keanehan yang terjadi pada dirinya. Tiba-tiba terdengar suara gamelan yang diiringi tembang Jawa. Menjelang malam, dirimu akan lenyap. Jangan bangun dari tempat tidurmu. Awas jangan menampakkan diri. Aku sedang dalam kemarahan besar. Jin dan setan kuperintahkan menjadi pelantaran untuk mencabut nyawamu. Mendengar tembang Jawa itu membuat bulu kuduk Cantika seketika merinding. Bahkan pori-pori di sekujur tubuhnya meremang. Rasa takut yang teramat sangat kini datang menyergap. Buru-buru ia beranjak dari dalam air. Namun anehnya, kakinya terasa begitu berat. Cantika terus mencoba menggerakkannya dengan segenap tenaga yang ada, tapi malah membuat separuh tubuhnya yang terendam air menjadi kaku. Bahkan untuk menggerakkan jari-jari kaki saja sudah tidak bisa. Sementara suara gamelan dan tembang Jawa itu masih terus saja terdengar. Hingga tidak lama, di tengah cahaya yang samar-samar, Cantika melihat di tengah-tengah danau keluar gelembung-gelembung yang cukup besar, seperti air yang mendidih. Pandangan Cantika tak berpaling dari gelombang-gelombang udara yang keluar dari dasar danau itu. Sejurus kemudian,
Di tengah gelombang-gelombang itu muncul sosok perempuan berpakaian lengkap adat Jawa yang berwarna kuning keemasan, selayaknya seorang putri raja. Namun sesosok yang keluar dari dalam air ini memiliki wajah yang sangat menakutkan. Di kepalanya hanya tumbuh rambut yang jarang-jarang, alisnya nyaris tidak ada. Di bagian leher dan selalu permukaan wajahnya keriput dengan corak putih seperti terkena luka bakar. Aku tidak akan mengganggu dan mengambil suami dan anakmu jika kamu bersedia menjadi santapanku, ujar sosok itu dengan nada yang bicara yang sangat terdengar menakutkan. Perempuan iblis, ternyata kau masih tak puas setelah mengambil semua nyawa keluargaku, teriak seseorang perempuan dari kejauhan. Sosok perempuan ini memiliki wajah yang tidak kalah menyeramkan. Mbok Roro? Tolong saya, Mbok. Ternyata sesosok wanita yang datang itu adalah Mbok Roro, yang beberapa hari ini tidak diketahui keberadaannya. Maaf Ibu Cantika, saya sudah lama menantikan momen seperti ini. Jika Ibu Cantika keluar dari dalam air, iblis jahanam ini akan masuk lagi ke dasar danau. Mbok Roro kemudian mendekati danau, lalu menyelipkan dan memukul gamelan yang ia tenteng di dalam air. Sosok makhluk di dalam air itu menyelam, kemudian muncul lagi ke permukaan, tepat berada di dekat Mbok Roro. Ia memekik dengan suara yang melengking. Lengkingannya begitu sangat nyaring hingga menembus gendang telinga. Mbok Roro masih terus saja memberi perlawanan dengan cara memukul gamelannya, meski telinga mulai mengeluarkan darah. Cantika yang masih belum bisa menggerakkan tubuh semakin dibuat tersiksa. Bahkan kondisinya lebih memprihatinkan ketimbang Mbok Roro. Ia mengalami pendarahan bukan hanya di bagian telinganya saja. Kedua matanya juga mengeluarkan cairan kental berwarna merah, seperti menangis darah. Tubuh yang kaku membuat Cantika tidak mampu berbuat apa-apa. Ia hanya bisa berteriak menahan rasa sakit di bagian mata dan telinga. Pertarungan hebat antara Mbok Roro dan makhluk penghuni danau ini membuat Cantika semakin menderita. Rasa sakit di mata dan telinga memberikan sensasi yang begitu luar biasa. Sejurus kemudian, Mbok Roro mulai menyadari semakin kuat ia memberi perlawanan pada iblis penghuni danau ini, maka baik dirinya maupun Cantika akan semakin tersiksa. Pekikan penghuni danau ini membuat Mbok Roro lemah. Ia kehabisan tenaga. Tangannya seolah tidak mempunyai kekuatan lagi untuk memukul gamelan itu. Sementara itu di rumah, Luna terjaga dari tidurnya karena mau buang air kecil. Berkali-kali ia memanggil dan mengetuk pintu kamar Raihan, namun tak dapat jawaban dari adiknya itu. Luna kemudian pergi ke kamar orang tuanya untuk meminta tolong Cantika agar menemani ke kamar mandi. Tapi hasilnya juga sama. Semua orang malam itu tertidur sangat pulas. Akhirnya dengan terpaksa ia pergi ke kamar mandi seorang diri. Luna bukanlah tipe seorang pemberani seperti Raihan. Wajar saja jika ia tak punya keberanian bila harus ke kamar mandi seorang diri, apalagi malam hari seperti ini. Luna melihat arloji di tangannya mengarah ke angka 2. Itu berarti waktu dini hari. Walau demikian, ia terus saja menuruni tangga, lalu kemudian keluar rumah lewat pintu belakang. Namun, saat Luna ingin masuk ke kamar mandi, ia melihat seekor terkutut tengah bertengger di tiang penyaga sumur. Burung ini berkicau tidak henti-hentinya, seolah ingin memberitahu bahwa sesuatu sedang terjadi. Tapi Luna justru mengabaikannya. Ia menganggap itu hanyalah unggas liar saja. Padahal sudah turun-menurun masyarakat percaya saat burung perkutut bunyi di malam hari, tandanya ia merasakan kedatangan makhluk tak kasat mata. Mitos lain mengatakan bila burung perkutut bunyi malam hari,
Itu artinya mereka ingin memberitahu ada sesuatu yang tidak biasa di sekelilingnya. Benar saja, saat Luna keluar dari kamar mandi, ia seolah melihat sosok lelaki tengah berdiri tegak dengan cara membelakangi di samping sumur. "Papa," tegur Luna. "Papa mau ke kamar mandi juga." "Nih, Luna sudah selesai," sambungnya lagi. Ia berpikir bahwa itu adalah ayahnya yang ingin ke kamar mandi juga. Berhubung toilet sedang ia pakai, jadi ayahnya menunggu giliran. Namun, sosok itu tidak menjawab. Ia hanya mengacungkan tangan ke arah belakang sumur. Luna merasa heran, kenapa sosok yang diduga adalah ayahnya ini menunjuk ke arah danau. Sejurus kemudian betapa terkejutnya Luna, tak kalah mengetahui bahwa sosok ini membawa sesuatu yang masih sangat familiar di dalam pikirannya. Di tangan kiri sosok itu memegang banyak burung gagak yang telah mati, diikat tali dengan cara bergelantungan. Sedangkan di tangan kanannya terdapat sebuah senapan angin berlaras panjang. Tanpa berpikir panjang lagi, dengan langkah 1000, Luna segera masuk ke rumah. Ia mengunci pintu dan bergegas menuju ke kamarnya. Di dalam kamar, Luna menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut. Tubuhnya bergetar, diiringi deru napas yang tersengal-sengal. Minimnya udara di dalam selimut membuat sekujur tubuh Luna menjadi basah oleh keringat. Sejurus kemudian, Luna semakin dibuat ketakutan, tak kalah mendengar suara ketukan di daun pintu kamarnya. Ia berpikir bahwa sosok itu mengikutinya sampai ke dalam rumah. Tok. Luna semakin merapatkan kedua kakinya ke arah dada. Perbuatan itu hampir membuat tubuhnya membulat seperti udang meringkuk. Namun selang beberapa lama, ketukan pintu itu berubah menjadi suara panggilan. "Kak? Kak Luna?" Luna mulai memasangkan pendengarannya lekat-lekat untuk mengenali siapa pemilik suara itu. "Kak? Kak Luna? Rey? Apakah itu kamu?" tanya Luna yang masih belum beranjak dari tempat tidur. "Iya Rehan, Kak," jawab Rehan. Luna menghela nafas lega. Ternyata pemilik suara itu adalah Rehan, bukan sesosok yang ia jumpai di area sumur tadi. Mengetahui bahwa si pengetuk pintu adalah adiknya, Luna segera menuju pintu kamar dan membukanya. Ia terkejut, tak kalah melihat kehadiran Rehan dan ayahnya. Rehan merasa heran melihat kakaknya berkeringat dingin dengan rona wajah yang nampak sangat ketakutan. "Kakak kenapa? Sampai-sampai berpeluh keringat begitu?" tanya Rehan. Tidak, kakak hanya kepanasan saja," jawab Luna berdusta. "Luna, apakah mama bersamamu?" tanya Ferdi. Luna sangat terkejut mendengar pertanyaan ayahnya. Dengan ekspresi yang nampak kebingungan, ia menjawab pertanyaan tersebut. "Tidak, mama tidak ada di kamar Luna. Memangnya ada apa, Pak? Mama mau tidak ada di kamar. Papa dan Rehan telah mencarinya kemana-mana, namun kami tidak menemukannya," jelas Ferdi. Ia nampak sangat khawatir karena selama ini Cantika tidak pernah pergi tanpa sepengetahuannya. "Lalu kemana mama, Pak?" Ketiganya mulai mengkhawatirkan Cantika. Bagaimana tidak, lokasi rumah yang jauh dari pemukiman, ditambah lagi areanya yang masih bersifat hutan belantara. Bukan tidak mungkin populasi hewan buas masih mendiami wilayah ini. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk mencari Cantika keluar rumah, berbekalkan senter yang terbilang redup karena baterai mulai lemah. Setiap jengkal kaki melangkah, mereka selalu memanggil nama Cantika. Suara panggilan dari ketiganya seolah memenuhi hutan belantara di malam itu. "Mama tidak ada di sekitar rumah. Kita cari dia ke arah danau. Barangkali mama berada di sana," ujar Ferdi. Memang kedengarannya terbilang aneh, namun tidak ada tempat yang selalu dikunjungi selain danau itu. Sejurus kemudian,
Mereka akhirnya tiba di danau. Semua nampak begitu sunyi. Hanya suara binatang malam yang menjadi satu-satunya makhluk hidup yang berada di sana. Rehan, Luna, sebaiknya kita berpencar. Kalian cari mama ke arah barat dan papa ke arah timur, ujar Ferdi. Mereka pun kemudian berpencar mencari keberadaan Cantika dari arah yang berlawanan. Suara panggilan terus saja dilakukan oleh Luna dan Raihan, berharap jika ibunya berada di sekitar bisa mendengar panggilan mereka. Telah mencari ke semua arah, kakak adik itu tidak menjumpai apapun. Kecemasan dan keputusasaan semakin bertambah. Hingga tidak berapa lama, Raihan seolah mendengar ada suara gemericik air dari arah ujung danau di depan sana. Kakak mendengar suara itu enggak? Tanya Raihan pada Luna. Iya, kakak mendengarnya. Suara itu seperti seseorang sedang mandi. Mungkin itu adalah mama. Ayo kita samperin, ujar Luna. Kakak adik itu segera menuju ke lokasi yang sudah diyakini menjadi titik sasaran. Mereka terkejut tak kala mengetahui bahwa suara itu dihasilkan oleh seekor ikan yang sekarat melompat di pinggir danau. Namun sejurus kemudian, Raihan mulai menyadari bahwa ada yang aneh dengan danau ini. Beberapa ikan mati mengapung di permukaan air. Kakak, lihat ini, ujar Raihan sembari mengarahkan senternya ke air danau. Luna terkejut melihat air danau yang selama ini terlihat jernih seketika berubah menjadi berwarna merah. Ditambah lagi banyak ikan yang mati. Ray, apa yang terjadi di danau ini? Kenapa air berubah menjadi warna merah semua? Ini merah seperti darah, tanya Luna pada Raihan. Entahlah, sepertinya air tercemari. Semoga saja ini bukan suatu pertanda buruk, ucap Raihan. Amin, ucap Luna. Amin. Tiba-tiba terdengar suara parau yang entah dari mana datangnya, ikut serta mengaminkan ucapan Raihan. Kakak adik itu refleks. Keduanya menoleh ke arah belakang. Namun tidak ada siapa-siapa. Ray, itu tadi suara apa? Kakak takut. Seolah tak ingin lagi jauh dari adiknya, Luna memegang tangan Raihan dengan kuatnya, tidak ingin memperburuk suasana. Raihan kemudian berkata, "Itu suara orang hutan," jawab Raihan. "Masa iya, Ray? Itu suara orang hutan?" ujar Luna. "Ah iya, Andriano Lemeira yang berasal dari Universitas Amsterdam di Belanda meyakini bahwa orang hutan dapat meniru suara manusia. Hal itu dapat ia buktikan dari rekaman video yang dihasilkan dari penelitiannya di berbagai kebun binatang di seluruh penjuru dunia," jelas Raihan. Luna hanya terdiam mendengar penuturan Raihan. Ia tidak pernah menyangka bahwa adiknya yang selama ini adalah penggila game online ternyata mengetahui hal yang jarang diketahui orang pada umumnya. Tapi walaupun sudah dijelaskan oleh Raihan, sebenarnya rasa takut itu masih juga belum bisa sirna di benaknya. Apalagi beberapa jam sebelumnya ia melihat sosok misterius di dekat sumur. Namun ketika Luna dan Raihan sedang memikirkan tentang air danau yang berubah warna menjadi merah, tiba-tiba berdatangan gerombolan gagak hitam. Burung-burung itu hampir menabrak mereka. Lalu unggas yang selalu dikaitkan dengan hal-hal mistis ini bersukaria menyambarkan ikan yang mati di permukaan air danau. Karena penasaran, Raihan mencoba memeriksa ikan-ikan itu dan membaui air danau yang berwarna merah tersebut, karena ingin tahu cairan apa yang berwarna seperti darah ini. Ya, benar saja, baunya anyir. Sudah dapat dipastikan bahwa air danau itu tercemar oleh darah. Merasa ada yang aneh dengan danau ini, Raihan kemudian mengajak Luna untuk segera pergi dari sana. "Kakak, sebaiknya kita menyusul papa saja," ujar Raihan. "Ada apa, Ray? Cairan apa berwarna merah itu?" tanya Luna. "Tidak apa-apa, udah. Ayo, kita susul papa," ajak Raihan.
Dia enggan menceritakan yang sebenarnya pada Luna, karena jika hal itu diketahui oleh sang kakak, justru akan membuatnya semakin ketakutan. Hal itu akan membuat suasana menjadi lebih buruk. Maka dari itu, merahasiakannya adalah pilihan yang sangat tepat. Sementara itu, Ferdi yang menyusuri tepi danau ke arah timur dibuat kaget karena menemukan sebuah gamelan berukuran kecil tergeletak di pinggir danau. Saat sedang memikirkan tentang penemuan gamelan itu, tiba-tiba air danau mengeluarkan gelembung-gelembung udara yang berukuran sangat besar, seperti selayaknya air mendidih. Ferdi terkesiap melihat panorama ini. Sorotan cahaya senternya tidak berpaling ke arah gelembung-gelembung air itu. Sejurus kemudian, terdengar suara gamelan yang diiringi tembang Jawa. Menjelang malam, dirimu akan lenyap. Jangan bangun dari tempat tidurmu. Awas jangan menampakkan diri. Aku sedang dalam kemarahan besar. Jin dan setan kuperintahkan menjadi pelantaran untuk mencabut nyawamu. Mendengar tembang Jawa itu membuat bulu kuduk Ferdi merinding. Bahkan pori-pori di sekujur tubuhnya meremang. Tidak lama lagi di tengah gelombang-gelombang itu muncul sesosok perempuan berpakaian lengkap adat Jawa yang berwarna kuning keemasan. Selayaknya seorang putri raja, perempuan itu tidak bisa dilihat dengan jelas karena membelakanginya. Yang jelas dari belakang, ia kelihatan sangat cantik, bak bidadari dari kayangan. Namun, ketika sosok yang keluar dari dalam air itu menoleh, betapa senangnya di Ferdi. Tak kalah mengetahui bahwa itu adalah Cantika, istrinya. Mama, Papa hampir putus asa mencari Mama. Buru-buru Ferdi menyambut istrinya keluar danau. Tidak ada sedikit pun rasa curiga di hatinya. Apakah Papa mencintaiku? Tanya Cantika. Ada sedikit perbedaan pada Cantika kali ini. Selama ini, ia tidak pernah mengucapkan kalimat sebutan ku, biasanya saya ataupun mama. Namun Ferdi tidak mempermasalahkan hal itu. Baginya, bisa bertemu dengan kembali dengan perempuan yang telah memberinya 2 anak itu sudah lebih dari cukup. Mama ngomong apa? Ya sudah tentu pasti dong, jawab Ferdi. Katakan, aku ingin mendengarnya langsung, ujar Cantika. Iya, Papa sangat mencintai Mama. Papa tidak ingin kita berpisah, apapun alasannya, ujar Ferdi sembari menghampiri Cantika di dalam danau. Bagus, kau telah mengucapkan kalimatnya. Kalimat itu adalah sumpah bagiku, gumam Cantika. Sepasang suami istri itu keluar dari dalam danau. Kemudian mereka berlaju menuju ke rumah. Sementara itu, Raihan dan Luna masih menerobos hutan belantara di tengah kegelapan malam. Aduh, ini kenapa ya? Tiba-tiba perasaan saya jadi tidak enak begini. Firasat seolah mengatakan sesuatu terjadi. Telah terjadi sesuatu pada Papa, gumam Raihan. Rey, itu Papa, ujar Luna sembari menuju ke arah sebuah cahaya di depan sana. Kakak adik itu mempercepat langkahnya. Mereka yakin bahwa cahaya itu dihasilkan dari senter sang ayah. Benar saja, terlihat dari kejauhan Ferdi bersama Cantika tengah keluar dari dalam danau menuju tebing. Mama, Rey, Papa menemukan Mama, ujar Luna sembari berjalan cepat menuju kedua orang tuanya. Mama kemana saja? Malam-malam pergi kok nggak bilang-bilang? Tanya Luna setelah tiba di dekat sang ayah. Cantika tidak menjawab. Ia menatap Luna dengan tatapan yang tidak bisa diartikan. Bagus. Ada banyak anak manusia yang akan menjadi korban berikutnya, gumam Cantika. Mama mandi di danau. Udah, sebaiknya kita segera pulang dan jangan terlalu banyak mempertanyakan perihal apapun dulu, ucap Ferdi. Semuanya pulang dengan hati yang gembira. Mereka sangat bersyukur
karena tidak terjadi sesuatu yang buruk pada Cantika. Tapi tidak bagi Raihan. Entah apa yang terjadi, ia begitu sulit untuk bisa menerima kenyataan bahwa sosok ini adalah ibunya. Sejurus kemudian, saat sedang dalam perjalanan pulang, Raihan seolah melihat sesosok pria sedang memperhatikan mereka di balik pepohonan. "Papa dan Mama juga Kak Luna, kalian pulang saja terlebih dahulu. Raihan masih ada urusan sedikit," ujar Raihan. "Kamu mau kemana malam-malam begini?" tanya Ferdi. "Tidak, Pak. Raihan hanya mau buang air kecil saja," jawab Raihan sembari memberi alasan. Raihan pun berpisah dengan keluarganya. Ia lalu mencari sosok yang mengundang perhatiannya itu. "Pak Roy, tunggu!" teriak Raihan saat melihat seseorang pria berdiri tegak, tengah menenteng gagak hitam dan senapan angin berlaras panjang. "Saya yakin kamu mengenali saya," ujar Pak Roy. "Perempuan itu bukan ibumu. Ia adalah jemaah iblis penghuni danau. Sedangkan ibumu telah menjadi seperti kami, hidup tersiksa di antara dua alam," sambung Pak Roy. "Apa maksud Bapak?" tanya Raihan. Sosok Pak Roy itu tidak menjawab. Ia kemudian perlahan berjalan menuju danau. Raihan berpikir cepat. Ia yakin ada sesuatu yang ingin Pak Roy tunjukkan kepadanya. Namun, saat sampai di danau, Pak Roy perlahan masuk ke dalam air. Ia seolah memberi isyarat bahwasanya ada sesuatu di dasar danau yang harus Raihan ketahui. Tanpa berpikir panjang, Raihan kemudian ikut menceburkan diri ke dalam danau itu. Saat sampai ke dasar danau, Raihan terkejut tak kalah melihat sepasang kuburan yang telah diabadikan dengan cara disemen. Ia memeriksa tulisan di batu nisannya. Ternyata di nisan itu tertulis nama Tuan Van Buren dan satunya lagi bertuliskan nama Anyelir. Mungkin itu adalah makam istrinya. Tidak jauh dari makam itu, Raihan menemukan banyak tulang belulang dan tengkorak manusia di dalam air, membuat Raihan kesulitan bernafas. Ia kemudian kembali ke permukaan untuk mengambil nafas yang lebih panjang lagi. Raihan yakin masih ada sesuatu yang belum sempat dilihatnya. Setelah dirasa telah cukup mengambil nafas dan diyakini bisa bertahan lebih lama dari sebelumnya, Raihan kembali mengambil ancang-ancang, lalu menyelam kembali ke dasar danau. Saat sampai di dasar danau, Raihan memeriksa di sekitar tulang belulang dan tengkorak manusia itu. Benar saja, ia menemukan jasad Mbok Roro yang tenggelam di dasar danau dengan bagian perutnya yang terbelah. Beberapa organ dalam bergelayut keluar. Namun saat Raihan ingin membawa jasad Mbok Roro ke permukaan, ia seolah melihat satu jasad lagi yang berada tidak jauh dari penemuan mayat Mbok Roro. Jasad itu sepertinya juga berkelamin perempuan. Terlihat dari rambutnya yang panjang terurai, napas yang hampir habis, membuat Raihan tidak sempat mengenalinya. Ia membawa kedua jasad itu ke permukaan. Raihan terkejut bukan main. Tak kalah mengetahui bahwa jasad satunya itu adalah ibunya sendiri. Ia meratapi pilu penuh kedukaan saat mengetahui ibunya meninggal dalam keadaan sama seperti Mbok Roro. Bahkan beberapa organ tubuh seperti hati dan jantung sudah tidak ada lagi. Tangisan Raihan malam itu memenuhi semua area danau. Ia sangat terpukul atas kepergian Cantika yang terbilang sadis itu. Berkali-kali Raihan berteriak ke langit seolah meminta keadilan dari Yang Maha Kuasa. Tidak pernah terfikirkan jika ibunya harus meregang nyawa dengan cara yang sangat tidak berperi kemanusiaan. Raihan memeluk tubuh Cantika yang telah kaku diiringi isak tangis. Berkali-kali ia mencoba mengguncangkan tubuh ibunya, memanggil-manggil, berharap ia bisa hidup kembali. "Bangunlah, Ma. Raihan belum siap. Raihan belum siap jika harus kehilangan Mama." Kepergian Cantika membuat jiwa Raihan terguncang. Kenyataan ini terlalu pahit.
ia belum siap untuk menerima semua kenyataan ini. Namun, semua tiada guna lagi. Sejatinya memang Cantika telah berpulang ke rahmatullah. Rayhan tidak pernah berpikiran bahwa ibunya akan pulang ke alam keabadian secepat ini. Sementara itu, Luna dan Ferdi, juga sosok penghuni danau yang menyerupai ibunya, tiba di rumah. Luna terkesiap ketika sedang menaiki tangga. Tak sengaja ia melihat kacamata lemari yang berada di ruang tengah. Sosok perempuan bersama ayahnya. Dari sana, Luna mulai curiga bahwa wanita yang bersama ayahnya bukanlah ibunya. Ia menceritakan tentang penglihatannya pada sang ayah. Tapi sayangnya, sosok anyelir penghuni danau yang menyerupai Cantika mendengar obrolan ayah dan anak itu. Saat mendengar penuturan Luna, seketika itu pula Ferdi yang telah berada dalam penguasaan anyelir berubah menjadi lebih pemarah. Ia memarahi Luna. Menurutnya, kecurigaan itu tak beralasan. Cukup Luna, kamu sepertinya sudah termakan ucapan Rayhan yang pikirannya telah dipenuhi oleh game online, ujar Ferdi dengan suara lantang. Sekarang kamu istirahat. Hari sudah malam. Ia pun berlalu ke kamarnya. Papa kenapa seperti sedang kesal begitu? Tanya Cantika saat Ferdi tiba di kamarnya. Ia berpura-pura tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Tidak apa-apa. Papa hanya kesal dengan Luna. Biasa-biasa ia mengatakan bahwa mama ini bukan mamanya. Kok bisa seperti itu? Ujar Ferdi dengan ekspresi yang kesal. Tiba-tiba saja, sosok anyelir yang saat ini menjelma menjadi Cantika memberi bisikan gaib di telinga Ferdi. Hal itu membuat Ferdi seketika berubah. Ia hanya melakukan semua perintah anyelir. Seret dia ke kabin bawah. Seret ke bawah tanah. Bakar dia hidup-hidup. Anyelir mengasut Ferdi untuk menghukum Luna dengan cara mengikatnya di tiang kabin bawah tanah. Pak, ada apa, Pak? Teriak Luna yang tiba-tiba rambutnya ditarik oleh ayahnya. Ferdi yang sudah bukan lagi dirinya itu menyeret Luna dengan cara mencekam rambutnya. Papa, sadarlah Pak, ini Luna, darah daging Papa sendiri. Rintihan Luna tak mampu menyadarkan Ferdi. Ferdi menyingsingkan lengan baju panjangnya. Ia kemudian mengikat rantai di tangan Luna dengan kekuatan penuh, lalu menariknya dengan paksa hingga tibalah di dalam kabin. Tidak hanya sampai di situ, tubuh Luna yang mulai babak belur penuh luka karena terkena benturan akibat ditarik paksa, membuatnya tak mampu untuk melawan. Luna dibuat lunglai tak berdaya. Rambut panjangnya acak-acakan hampir menutupi seluruh wajah. Hanya rintihan pilu yang terucap dari bibirnya yang mulai mengeluarkan darah. Ferdi benar-benar kesetanan. Ia kemudian menyirami seluruh tubuh putrinya sendiri dengan minyak tanah. Setelah dirasa cukup, ia menghidupkan korek dan melemparkannya ke arah minyak yang baru saja disiramkan. Api mulai menyala, membesar, menyambar dengan ganas. Luna berteriak keras merasakan sengatan api yang mulai menjilati kaki. Radiasi dari si jago merah yang meliuk-liuk berpagut yang mulai mengarah ke bagian tubuhnya. Lilitan panas telah mematikan akal. Rasa sakit tak terbendung melumpuhkan segenap kesadarannya. Pandangan Luna mulai menggelap. Telinga sudah tidak lagi dapat menangkap suara apapun. Beruntung, di detik terakhir, ia mampu berteriak keras sebelum benar-benar tidak sadarkan diri. Rayhan! Teriak Luna saat kobaran api perlahan mulai melahap sekujur tubuhnya. Sekarang kamu pulang. Jangan sampai Anyelir menyelesaikan ritual terakhir untuk membangkitkan kembali Tuan Van Buren suaminya, ujar Pak Roy yang tiba-tiba muncul dari dalam danau dengan sepenuh tubuh masih di dalam air. Mendengar penuturan Pak Roy, Rayhan kemudian bangkit dengan ekspresi amarah yang penuh dendam.
akhiri semua derita ini, Raihan. Setelah itu, makamkan semua korban dengan layak, biar kami bisa hidup tenang. Pak Roy pun perlahan menghilang dari hadapan Raihan. Raihan segera bergegas menuju rumah, karena posisi kakaknya kini dalam bahaya. Brak! Raihan mendobrak pintu rumah dengan keras. "Kak Luna!" panggil Raihan. Ia berniat ingin mengatakan bahwa perempuan bersama ayahnya itu bukanlah ibu mereka yang sesungguhnya. Namun saat Raihan menaiki tangga ingin menuju kamar Luna, tiba-tiba terdengar suara teriakan. "Ah!" Terdengar suara teriakan Luna yang kesakitan. Raihan meyakini bahwa teriakan itu berasal dari dalam kabin. "Kak Luna!" ujar Raihan. Ia terkejut, tak kalah melihat gumpalan asap yang berasal dari dalam kabin. Tanpa berpikir panjang lagi, Raihan pun segera bergegas menuju ruangan bawah tanah itu. "Papa! Apa yang Papa lakukan?" Terlihat Ferdi sedang memegangi dirijen minyak tanah. Raihan kemudian berlari ke arahnya. Ia tidak habis pikir jika sosok yang selama ini sangat dihormati tega membakar hidup-hidup anaknya sendiri. Raihan marah. Ia lalu mendorong tubuh Ferdi hingga tak sengaja. Hal itu membuat sang ayah terjerumus ke dalam kobaran api. "Ah!" pekik Ferdi. Raihan dibuat dilema, yang mana harus diselamatkan terlebih dahulu. Kobaran api itu semakin lama semakin membesar. Ia mengambil apa saja yang bisa dipakai untuk memadamkan api ini. Seketika Raihan melihat karung goni yang tergeletak di sekitarnya. Ia mencoba memukul-mukul api tersebut dengan karung itu, tapi itu tidak berhasil membuat apinya padam. Tidak banyak waktu untuk berpikir. Raihan kemudian menarik tubuh ayahnya keluar dari dalam kobaran api. Lalu ia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Luna. Sialnya, tangan Luna diikat dengan besi dengan rantai di tiang kabin. Hal itu membuat Raihan kewalahan. Bagaimana ia harus menyelamatkan sang kakak, sementara api semakin membuatnya terdesak. Beruntung di sekitarnya terdapat sebuah kapak besi. Ia mengayunkan kapak itu dengan kekuatan penuh. Rantai itu pun putus. Raihan kemudian mencelupkan karung goni tersebut ke dalam ember yang berisi air. Dengan cepat ia memeluk tubuh Luna dengan karung itu, lalu merangkulnya keluar dari kobaran api. Beruntung si jago merah belum sempat melahap tubuh Luna. Kalau tidak, mungkin sang kakak telah tewas dengan cara terpanggang. Luna kini pun bisa ia selamatkan, walau dalam keadaan tidak sadarkan diri. Tapi nahasnya, Raihan tidak sempat menyelamatkan sang ayahnya. Ferdi yang seluruh pakaiannya sudah terbakar api berusaha memadamkannya dengan cara berguling-guling di lantai, tapi ia tidak berhasil. Ferdi pun tewas dengan api yang masih membara di tubuh. Sejurus kemudian, Anyelir berubah ke wujud aslinya. Ia menghampiri Ferdi yang telah tewas terpanggang api. Lalu kemudian ia memakan daging-dagingnya. Dalam seketika itu pula, Anyelir berubah menjadi wanita yang sangat cantik. Raihan terkesiap ketika melihat sosok Anyelir yang telah berubah menjadi sangat cantik. Dari sana, ia mulai tahu bahwa perempuan yang sering dilihatnya bersama sang ayah ternyata adalah Anyelir. Dari kejadian itu pula terungkap bahwa keluarga Mbok Roro mengalami nasib yang serupa. Maka dari itu, ia memancing makhluk penghuni danau tersebut dengan mempertaruhkan nyawa Cantika untuk membalaskan dendam. Tapi nahasnya, alih-alih bisa membalaskan dendam, keduanya malah tewas di tangan penghuni danau. Melihat Anyelir yang telah berubah ke wujud aslinya, Raihan kemudian meletakkan Luna di atas kursi goyang di depan televisi. Ia berniat untuk mengakhiri duka nestapa yang telah merenggut nyawa kedua orang tuanya. Saat Anyelir sedang bercengkrama menggerogoti tubuh Ferdi, saat itu pula Raihan memukulinya dengan kayu persegi. Menyadari bahwa dirinya diserang, Anyelir menghentikan pergulatannya. Perempuan iblis itu bangkit.
lalu mencekik leher Raihan hingga tubuhnya terangkat. Kemudian ia mengempaskan tubuh Raihan ke dinding. Raihan pun terhempas dan mengalami sesak di bagian dada. Sosok Anjelir kemudian menghampiri Luna yang masih belum sadarkan diri duduk di kursi. Dengan tenaga yang tersisa, Raihan mencoba menghalanginya dengan cara memberi perlawanan. Anjelir sadar bahwa Raihan akan menjadi penghalang dalam mewujudkan keinginannya untuk membangkitkan sang suami. Maka dari itu, ia mengesampingkan Luna dan ingin mengakhiri Raihan terlebih dahulu. Hanya dengan mengacungkan tangan saja, Anjelir sudah mampu membuat Raihan tak berdaya. Raihan kehabisan akal. Ia sadar bahwa perempuan itu bukanlah tandingannya. Saat Raihan masih tersandar di dinding, Anjelir merangkak naik ke dinding, melewati plafon, lalu dengan posisi kepala di bawah, ia menghampiri Raihan. Perempuan iblis itu memperlihatkan wajah buruknya tepat di depan wajah Raihan. Raihan hanya bisa memejamkan matanya rapat-rapat. Sepertinya ia tidak akan sanggup bila harus melihat wajah perempuan itu dalam posisi dekat. Hanya dengan memperlihatkan wujud aslinya saja, Anjelir sudah mampu membuat Raihan mengalami rasa jijik yang luar biasa. Ketika Raihan sedang bergulat melawan rasa jijik yang menyergap, tiba-tiba terdengar suara gamelan yang dipukul secara terus-menerus. Suara tersebut memancing perhatian Anjelir. Ternyata yang melakukan semua itu adalah Luna. Rupanya ia telah siuman dari pingsannya. Kemudian Luna secara tidak sengaja ia menyenggol sebuah gamelan. Saat mengetahui bahwa Anjelir tidak bisa mendengar suara gamelan, Luna memukul benda bulat itu secara terus-menerus. Semasa hidupnya dulu, Anjelir adalah seorang sinden. Ia mengalami trauma terhadap suara gamelan. Karena benda yang bulat yang terbuat dari besi itulah yang telah mengakhiri hidupnya sebagai seorang sinden di masa hidupnya dulu. Anjelir sangat gemar mengoleksi benda tersebut, hingga banyak terdapat gamelan berukuran raksasa yang dipajang di sudut-sudut rumahnya. Hingga suatu hari, gamelan berukuran raksasa tiba-tiba saja menggelinding dari lantai atas hingga melewati tangga dan menabrak Anjelir yang kala itu sedang memasak di dapur. Naasnya minyak goreng yang mendidih menyirami tubuh. Lalu kemudian api yang berasal dari kompor membakarnya. Dan Tuan Van Buren yang datang ingin menolong ikut tewas. Tidak hanya itu, anak dan istri Pak Roy yang bekerja di sana juga mengalami nasib yang serupa. Kejadian itu membuat Anjelir memiliki trauma terhadap suara gamelan. Anjelir yang berparas cantik tersebut ternyata dikarenakan oleh susuk yang tertanam di berbagai bagian tubuhnya. Dengan kondisi yang tidak lagi cantik akibat terkena luka bakar, ia pun berdalam ilmu hitam. Anjelir bisa kembali cantik bila dirinya memakan tubuh manusia yang telah dibakar terlebih dahulu. Maka dari itu, Anjelir menggali semua makam di lokasi terlarang, tempat di mana Raihan dan Luna berjumpa dengan Pak Roy dulu. Ia kemudian membakar semua jenazah keluarga Pak Roy yang dimakamkan di sana, lalu memakannya. Namun hal itu hanya bisa membuatnya cantik di waktu tertentu saja. Anjelir menginginkan kecantikannya abadi. Dan ternyata untuk menyempurnakan ilmunya, Anjelir harus mencari manusia yang masih hidup untuk menjadi korban sebagai sesembahannya. Kematian keluarga Tuan Van Buren yang terbilang tidak wajar terdengar sampai ke telinga seseorang sutradara film. Ia berkeinginan untuk membuat film horor di rumah itu. Hal itu membuat Anjelir senang karena ia tidak harus bersusah payah mencari korban untuk ritual sesembahannya. Di dalam skenario film dituliskan cerita tentang keluarga Mbok Roro. Benar apa yang dikatakan Ferdi beberapa waktu lalu, bahwa buku yang ditemukannya Raihan dan Luna itu di ruangan rahasia sebenarnya adalah sepenggal kumpulan naskah cerita film yang akan dibuat demi menghasilkan karya terbaiknya. Semua tokoh dalam film diperankan oleh satu keluarga, yaitu Herman, Roro, dan Naomi. Alur cerita yang awalnya hanya rangkaian karangan fiksi semata
semua adegan pembunuhan di dalam kaset DVD yang ditonton Ferdi saat ia baru datang kemarin benar-benar terjadi secara nyata. Ternyata semua kejadian itu dikarenakan ulah anyelir si penghuni danau. Bahkan semua orang yang terlibat dalam pembuatan film tersebut tewas satu persatu saat sedang mandi di danau. Semuanya tenggelam dan tidak pernah kembali lagi. Yang hidup hanyalah Mbok Roro seorang diri. Kematian semua anggota keluarganya membuat jiwa Mbok Roro terguncang. Hampir setiap malam ia mendatangi kuburan suami dan anaknya. Di sana Mbok Roro menangis meratapi kepergian sang anak sematawayangnya itu. Waktu berjalan begitu cepat. Tanpa rasa, kepergian sang keluarga tercinta sudah 3 tahun lamanya. Namun setelah itu pula, ternyata Mbok Roro belum bisa mengikhlaskan kepergian Arumi, anak sematawayangnya. Mbok Roro yang selamat dari kejadian itu berniat ingin membalaskan dendamnya dengan cara apapun. Setiap malam ia memukul gamelan dan melantunkan tembang Jawa yang konon katanya tembang tersebut adalah mantra pemanggil roh. Hal itu dilakukannya untuk memanggil anyelir agar keluar dari dalam danau. Hingga suatu saat keluarga Ferdi yang datangnya dari kota menginginkan tinggal di rumah itu dengan dalih ingin menghabiskan waktu liburan di tempat yang jauh dari hiruk-pikuk keramaian kota. Waktu itu Ferdi dan Cantika memutuskan untuk datang di pagi hari, sementara Raihan dan Luna baru menyusul setelah malamnya. Karena rumah sudah ada penghuninya, Mbok Roro pun berpamitan pulang ke rumah saudara untuk beberapa hari. Ternyata itu hanyalah alasan saja. Mbok Roro pergi ke suatu tempat yang terkenal dengan keangkerannya. Ia meminta petunjuk dari tempat itu untuk mengalahkan anyelir, sosok penghuni danau yang telah merenggut nyawa suami dan anaknya. Di sana itulah Mbok Roro mendapat bisikan gaib yang mengatakan bahwa anyelir sang penghuni danau bisa menampakkan wujudnya bila ada tumbal. Mbok Roro yang juga memiliki kemampuan dalam hal gaib memilih menumbalkan Cantika untuk bisa melancarkan misinya. Ia tidak tega jika harus menumbalkan Luna, karena menurutnya setiap kali ia menatap Luna, ia selalu melihat akan sosok putrinya. Suara gamelan yang dibunyikan oleh Luna membuat anyelir berteriak kesakitan. Ia kemudian mengeluarkan senjata andalannya, yaitu suara yang menyelengking. Lengkingannya membuat Luna merasakan sakit di bagian mata dan telinga. Sejurus kemudian, kedua inderanya itu mengeluarkan darah. Melihat bahwa anyelir memiliki kelemahan tidak bisa mendengar suara gamelan, Raihan pun bangkit. Namun saat ia ingin bangkit, tidak sengaja ia seolah merasakan sesuatu di belakangnya. Iya, ternyata di belakang lemari, di belakang Raihan, terdapat lemari besi yang berisi banyak gamelan. Dari yang kecil sampai yang besar pun ada. Raihan pun mengambil gamelan yang berukuran paling besar. Lalu kemudian ia memukulinya dengan kapak besi dengan sangat keras. Anyelir berteriak histeris tak kalah mendengar suara gamelan yang dibunyikan oleh Raihan. Tidak lama-lama, tiba-tiba derigen yang berisi minyak tanah meledak. Hal itu membuat api berkobar semakin membesar. Menyadari rumah akan hangus terbakar, Raihan dan Luna segera keluar sambil terus memukul gamelan yang mereka bawa. Saat keduanya sampai di luar, semua bagian rumah telah seutuhnya dilahap oleh api. Terdengar teriakan anyelir di detik-detik terakhir sebelum api melumat habis rumah itu. Seketika itu pula warga yang tinggal tidak jauh dari sana melihat ada gumpalan api. Mereka pun berdatangan. Di antara banyak orang yang datang, terdapat seorang perempuan yang sebaya dengan Cantika. "Kalian tidak apa-apa?" tanya wanita itu. "Kami tidak apa-apa," jawab Raihan. Maafkan. Karena ingin menolong saya dari ketidakadilan, Mas Ferdi mempertaruhkan nyawa keluarganya," ujar perempuan itu. Luna dan Raihan heran mendengar permintaan maaf dari wanita ini, karena memang keduanya tidak sama sekali mengenalinya. "Saya Lilis, anak Pak Roy. Beberapa hari lalu Mas Ferdi mengirimkan email ke pihak kepolisian atas hasil dari penelitian beliau. Saya terbukti tidak bersalah dan saya dibebaskan dari hukuman penjara yang telah saya jalani 5 tahun dari masa hukuman 15 tahun.
Raihan dan Luna menitikkan air mata mendengar penuturan Lilis. Ternyata sebelum meninggal dunia, Ferdi sempat melakukan perbuatan yang baik. Semoga beliau tenang di alam sana, timpal Lilis. Amin. Raihan dan Luna selamat dari kematian, walau harus kehilangan kedua orang tuanya. Keesokan harinya, Raihan dibantu warga juga tim SAR mengambil semua jasad yang telah menjadi tengkorak dengan cara menyelam di dasar danau. Semuanya dimakamkan dengan layak. Setelah proses pemakaman selesai, Raihan dan Luna pun kembali ke kota tanpa kedua orang tuanya. Tapi sayangnya mereka tidak sadar bahwa jasad-jasad tersebut dimakamkan di lokasi terlarang, tempat yang dimana saat nisannya dicabut, maka mayat-mayat itu akan bangkit kembali menjadi zombie saat semua orang kembali ke rumah masing-masing. Saat itu pula burung-burung gagak kita berdatangan ke lokasi makam keramat itu, dan cerita pun selesai. Oke, semoga kita bisa mengambil hikmahnya dari cerita di atas. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Dan dari saya tentunya minta maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.